Yuk lanjut ya. Semangat, semangat, semangat. Yuk sini. Kita akan belajar proyeksi vektor ya. Apa sih ya proyeksi itu? Betul ya. Apa? Oh, belum jawab. Yuk sini yuk, sini yuk. Lihat, perhatikan sini ya. Misal deh, kalau kalian punya sebuah vektor, misalnya kalian punya vektor seperti ini. Sorry. Kalian punya vektor gini. Saya tarik garis dari sini ke sini. Nih, vektor ya. Misalnya ini saya kasih nama vektor A. Terus kalian punya lagi vektor yang lain. Misalnya saya tarik garis dari sini ke sini. Ini namanya, misalnya saya kasih nama ini namanya vektor B. Gitu ya. Terus mau diproyeksikan dari A ke B. Dari A ke B itu mau diproyeksikan, jadi hasilnya seperti ini ya. Proyeksi itu adalah tarik garis tegak lurus dari ujung A ke B. Tarik garis nih, tegak lurus dari sini ke sini. Terong. Ocreh gitu ya, karena ini sebenarnya garis bantu aja. Saya bikin putus-putus deh garisnya ya. Saya bikin putus-putus seperti ini. Ini dia, gitu ya. Sip. Oke. Terus hasil proyeksinya mana? Hasil proyeksinya ini dia nih, dari pangkal sini ke sampai sini nih, ya. Kalau saya misalnya gambar pakai garis yang tebal seperti ini. Ini dia ya, ini adalah hasil proyeksinya. Gitu ya. Misalnya saya kasih nama vektornya vektor C misalnya. Ya, kasih nama vektor C. Nanti di dalam soal-soal bisa jadi yang ditanyakan itu adalah vektor C-nya, atau bisa jadi yang ditanyakan panjangnya saja. Ya, jadi yang ditanyakan bisa jadi panjangnya vektor C atau bisa jadi persamaan vektor C-nya. Kalau yang ditanyakan panjangnya vektor C, berarti proyeksinya proyeksi skalar nih dia. Ya, hasilnya ini berupa panjangnya vektor. Gitu ya. Tetapi kalau yang ditanyakannya itu adalah proyeksi vektornya, persamaan vektornya, berarti proyeksinya proyeksi ortogonal. Berarti dia yang ditanyakan persamaan vektornya. Oke, sampai sini gitu ya. Kalau yang ini, kalau ingin mudahnya langsung saya kasih rumus aja. Kalau proyeksi skalar, berarti yang ditanyakan panjang vektor C-nya. Vektor C itu panjangnya adalah rumusnya A, vektor yang diproyeksikan, kali B, tempat proyeksi vektornya, dibagi besarnya tempat proyeksi. Gitu ya, berarti besarnya B. Sip, cuman gini aja nih rumusnya. Oke. Terus berikutnya, tetapi kalau yang ditanyakannya itu adalah persamaan vektor C-nya, gini caranya. Vektor C sama dengan adalah A kali B dibagi besarnya B tapi kuadrat. Panjangnya atau besarnya B kuadrat kali dengan B lagi. Gitu ya. Sip. Ini dia. Ini kalau ditanyakannya adalah persamaan vektornya. Ya. Kalau kalian ingin tahu dapatnya dari mana, coba kita analisis ya. Misalnya di sini ini A, ini C, misalnya di sini sudutnya sudut theta gitu. Seandainya saya nanya cos theta deh, cos theta. Cos theta itu apa sih? Cos itu samping per miring ya, samping per miring. Sampingnya theta itu adalah C. Berarti saya pakai panjangnya C karena trigon itu perbandingan panjang sebenarnya ya. Panjangnya C per miringnya A, berarti panjangnya apa? A. Seperti ini ya. Karena yang ditanyakan C-nya, ya kan, C-nya berarti ini kali silang sana ngek. Berarti A kali cos theta itu sama dengan C. A kali cos theta sama dengan C. Atau C sebentar, sini ya. Atau panjangnya C sama dengan apa? Besarnya A dikali dengan cos theta. Itu dia ya. Yang jadi masalah apa itu cos theta teh? Dapatnya cos theta dari mana nih? Gitu ya. Lihat, kalian dulu pernah belajar gini nih. Sebentar. Oke. Kalian dulu pernah belajar A kali B sama dengan apa? Betul. Panjangnya A kali panjangnya B, ya kan ya? Kali cos theta, gitu kan? Kalau cos theta-nya apa? Cos theta-nya berarti cos theta-nya itu adalah ini, ya, ini semua nih, ini segini. Dibagi oleh ini kan? Gitu ya. Jadi A kali B dibagi dengan
besar A kali besar B. Jadi kalau saya bagikan A kali B berarti dibagi besar A atau panjang A, dikali panjang B atau besar B. Ini sama dengan apa? Cos theta. Gitu ya. Sip. Ya, ini sama dengan cos theta. Oke. Terus berikutnya cos theta-nya kita menggantikan ini yang di sebelah kiri ini. Cos theta yang di sebelah kiri ini dia. Kita ganti dengan ini. A kali B dibagi dengan panjangnya A dikali panjangnya B. Ada yang bisa dicoret nggak nih? Mana? Oh, ini dia. Panjangnya A dan panjangnya A. Cerut. Habis ya. Tinggal ini A kali B dibagi B. Kalau B sama B bisa dicoret nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini vektor, yang ini skalar, gitu ya. Jadi nanti sebentar, panjangnya C hasilnya adalah apa tuh? A kali B dibagi dengan panjangnya B. Sama nggak dengan yang tadi rumus ini? Sama kan? Sama. Inilah panjangnya dari vektor C, gitu ya. Tetapi kalau yang ditanyakan C-nya saja, lihat yang ditanyakan C-nya saja, yuk. C-nya saja itu sama aja, nanti cara mencarinya adalah panjangnya C dikali vektor satuan dari C. Ya. Vektor satuannya C. Sedangkan C itu searah dengan B. Jadi vektor satuan C itu sama dengan vektor satuan B. Ya, sama aja dengan vektor satuan B. Vektor satuan B masih ingat nggak tuh? Oke, vektor satuan B itu berarti apa? Ya, vektor B dibagi dengan apa? Besarnya B. C-nya diganti apa? C-nya langsung diganti ini nggak apa-apa ya. C-nya itu A kali B dibagi besarnya B. Langsung saya ganti deh, sebentar ya. Hapus dulu. Oke. C-nya langsung saya ganti jadi apa ini? A kali B. Seperti ini. Sebentar. A kali B dibagi dengan panjangnya B. Lihat yang atas. Berarti A kali B. Tulis dulu. A kali B ini hasilnya nanti berupa skalar dikali B lagi di sini. Nggak boleh dikuadratin ya. Karena ini skalar, ini vektor gitu. Dibagi bawahnya besar B kali besar B, berarti besar B kuadrat. Seperti ini ya. Ini adalah persamaan vektor C-nya. Gitu ya. Sama nggak dengan ini? Sama ya. Oke, sip. Gitu ya. Oke, yuk. Mungkin biar lebih jelas kita ke soalnya nih. Diketahui vektor A 3, 5, 10, vektor B 0, 3, 4. Ditanyakan jika C adalah proyeksi dari A ke B, maka carilah panjang C dan vektor C-nya. Jadi kita yang ditanyakan panjangnya sekaligus vektornya. Kita tinggal masukin rumus kok. Yuk kita JWB. Jawab. Lihat, yang pertama yang ditanyakan adalah apa ini? Panjangnya. Berarti pakai rumus ini tuh. Masukin rumusnya. Panjangnya C sama dengan A kali B dibagi dengan apa? Besarnya B. Gitu ya. Coba langsung masukin ke rumus. A kali B. A-nya berapa A-nya? A-nya 350. Terus deh. 350. 0. 3510. Oke, dikali B. 034. 034. Gitu ya. Dibagi dengan panjangnya B. Masih ingat nggak cara mencari panjang? Panjang itu adalah akar. Dari setiap elemennya dikuadratin. Akar dari kuadrat setiap elemen. Jadi 0 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Yuk kita hitung. Ini kita kalikan satu persatu ya, cara mengalikan ini. 3 kali 0, 0. 5 kali 3, 15. Sip. Terus 0 kali 4, 0 kali 4 ke sini jadi 40. Sip. Terus kita bagi. Yang bawah kita hitung jadi berapa nih? Akar ini 0 ditambah 9 tambah 16. Yang atas 0 tambah 15, 15 tambah 40 jadi 55. Yang bawah ini adalah akar 25 ya. Ini sama ini 25. Akar 25 jadi 5. Sip. Jadi jawabannya berapa? 11. Ini panjang dari vektor C, yaitu hasil proyeksinya. Yang sekarang yang ditanyakan yang berikutnya adalah yang berikutnya yang ditanyakan apa tuh? Yang ditanyakan vektornya ya, vektornya. Berarti pakai rumusnya mana? Yang kedua.
Saya tulis nih berarti C. Sorry. Sorry. Vektor C sama dengan apa yuk? A kali B dibagi besarnya B kuadrat dikali apa? B. Gitu ya. Sip, kita tulis lagi nggak apa-apa deh. A kali B kayak tadi lagi. 3, 5, 10 dikali dengan B. Dikali dengan B. B-nya mana tadi? 034. Gitu ya. Dikalikan vektor B. Udah biarin dulu gini nggak apa-apa. Atau tulis lagi juga nggak apa-apa ya. Tulis lagi nih 034 sebentar. 0 terus 34. Oke, gitu ya. Sip. Terus dibagi yuk. Dibagi dengan panjangnya atau besarnya vektor B tapi dikuadratin. Berarti artinya gini, akar vektor B ini kan ya 034, berarti 0 kuadrat kayak tadi, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Ini ada akarnya tapi ini dikuadratin. Gitu ya. Sip. Lihat kita kalikan ya. Yang ini udah kita cari nih sebenarnya nih. 3 kali 0 ya kan udah kita cari tadi. 3 kali 0 0, 5 kali 3 15. Oke, 0 kali 10 kali 4 40. Gitu ya. Sip. Terus kita bagi. Ini kalikannya nanti ya. Karena ini vektor, ini udah skalar yang sebelah sini. Kalau ini dikuadratin terus ini diakarin, ada akar ada kuadrat, ini berarti saling menghilangkan ya. Oke, tinggal yang dalamnya aja. Oke, yuk. Jadi 0 kuadrat 0 ditambah dengan berapa itu? 9 ditambah dengan 16 gitu ya. Dikali vektor nih. B 0 3 4. Oke, yang atas 0 tambah 15 tambah 40 jadi 55. Dibagi bawahnya berapa ini? 25 kali 0,3,4. Yang bisa sederhanakan kita sederhanakan. Coret ya. Berarti bagi 5, 11 bagi 5, 5. Berarti 11/5. Oke. Hasil akhirnya jadi berapa? 11/5 dikali 0,3,4. Inilah vektor apa? Vektor C-nya. Gitu ya. Ini dikalikan ke dalam juga boleh. Sip. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, yang belum paham ulangi lagi. Oke, enough.